depannya kawan-kawan. Kawan-kawan Kita berikan jalan kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin mengecap di tangannya. Silakan. Kawan-kawan silakan mundur ke belakang. Kawan-kawan yang mau keluar silakan ke kanan dan ke kiri. Yang mau mengecap bisa lewat tengah. Biar agak ini ya, agak rapi. Silakan. Ini adalah simbol perlawanan kita bahwa kita tidak pernah diam terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap rakyatnya. Betul. Samudra kaya raya di negeri permai ini berjuta rakyat bersimpah luka anak buruh. Kawan-kawan, catnya kalau yang sudah, kalau kebingungan mau membersihkan itu bisa dilap pakai tisu ya. Mengecap tangan kita sebagai bentuk perlawanan kita bahwa kita tidak akan pernah diam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap rakyatnya. Kita akan terus berjuang melawan tidak adil selama hak rakyat tidak diberikan, selama rakyat terus ditindas. Saat itu juga rakyat akan terus tumbuh dan tumbuh dengan semangat yang makin membara. Kawan-kawan ini belum selesai. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mengecap boleh ke belakang tapi tidak pulang dulu karena kita belum penutupan. Akan ada pernyataan sikap kita sebagai Aliansi Perempuan Indonesia yang menuntut aksi protes pada hari ini. Kalau sudah kawan-kawan bisa mundur, karena setelah ini akan ada pembacaan pernyataan sikap dari perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia. Bagi kawan-kawan perwakilan, silakan saya minta 6 orang untuk mewakili Aliansi Perempuan Indonesia. Nanti bisa ke depan. Silakan untuk kembali kawan-kawan. Yang sudah mengecap tangannya, silakan kembali ke barisan. Ya sebenarnya demonstrasi, cuman memang karena di rentetan seribuan demonstrasi ini diklaim sama pemerintah sebagai tindakan makar atau terorisme, makanya Aliansi Perempuan Indonesia turun untuk membuktikan bahwa aksi kami pertama bukan aksi pesanan, bukan aksi yang ditunggangi, dan bukan aksi terorisme. Kita memang murni turun untuk menuntut kepada
memperjelas posisi bahwa protes itu adalah hak rakyat. Jadi protes jangan dipelintir menjadi narasi-narasi yang sering disebut sama pemerintah seperti makar, terorisme, dan narasi-narasi yang merugikan rakyat itu sendiri. Dan pastinya adalah menarik mundur TNI dan Polri karena aparat-aparat represif negara TNI dan Polri itu menyebabkan banyak korban berjatuhan. Sudah ada 10 yang meninggal dan juga belum lagi banyak korban-korban lainnya yang tidak terhitungnya karena represivitas aparat. Dan celakanya juga represivitas aparat ini diberi jalan oleh pemerintah Prabowo dan juga partai-partai politik untuk menindak tegas masyarakat-masyarakat yang padahal mereka tidak bersalah, hanya turun untuk memprotes hak. Itu sih sebenarnya. Mungkin tuntutan dari teman-teman itu apa aja, Kak? Ada beberapa tuntutan ya sebenarnya, cuman emang yang fokus kita mau tuntut adalah seluruh aparat dalam hal ini Kapolri dan Kapolda yang gagal melindungi rakyatnya dan membuat banyak korban berjatuhan mesti bertanggung jawab terhadap seluruh korban-korban yang berjatuhan pada masa rentetan aksi ini. Kedua adalah juga membebaskan seluruh aktivis yang dikriminalisasi, warga yang dikriminalisasi hanya karena turun ke jalan, serta menghentikan segala bentuk kekerasan negara, apapun kekerasan, entah di aksi ataupun kekerasan dalam hari-hari yang dihadapi oleh perempuan utamanya dan kelompok rentan, itu harus segera diseriusi dan diberi perhatian untuk segera dihentikan oleh negara itu sendiri ya. Oke. Disinggung lagi seperti apa? Halo, kawan-kawan perempuan. Kalau itu sebenarnya Perempuan pemborosan Mahardika, kita tahu ya, tolong kumpul di depan bagaimana Bokom. uang rakyat digunakan Sekarang untuk ditunggu 2 menyuplai menit. alat-alat pertahanan, Enggak, depan Bokom, juga depan alat-alat, Bokom. untuk kepolisian itu sendiri misalnya, atau untuk perluasan batalion-batalion dan kodam-kodam TNI. Sedangkan kita tahu sendiri jaminan sosial, akses pekerjaan, dan kondisi rakyat semakin terjebak dalam rentetan-rentetan kekerasan dan kemiskinan yang berlapis. Makanya kita pikir rakyat yang berhak untuk mendapatkan uang yang mereka bayar sendiri melalui pajak, tapi malah yang mendapatkan tunjangan yang membuat rakyat marah adalah DPR dan pemerintah lainnya. Itu sih maksudnya stop pemborosan. Cilpil mana Cilpil? Aku rasa di situ mirisnya tadi yang aku Mohon bilang. ke depan Bokom. Pemerintah alih-alih menindak tegas dan mempres aparat, mereka malah memberi jalan semakin luas untuk melakukan kekerasan. Ini artinya tuntutan kita ke Prabowo sebagai yang berwenang untuk menghentikan segala bentuk kekerasan itu harus selalu diteriakan. Alih-alih kemudian memberi penghargaan, itu kan sama sekali berarti sama dengan bilang kamu sudah melakukan hal yang baik dengan membunuh rakyat. Jadi kamu dikasih penghargaan. Di mana kita menemukan seorang pemimpin yang mengizinkan aparatnya untuk membunuh rakyatnya ya di Indonesia. Dan itu harus kita tuntut sama-sama agar sekiranya Prabowo menghentikan kekerasan. Kita sepakat, kita juga punya tuntutan ya untuk segala dan wewenang di Polri punya tanggung jawab dan sadar untuk tahu kalau mereka sudah melakukan kesalahan yang memang mereka sudah tidak berwenang menjadi aparat lagi dan tidak punya profesionalitas lagi sebagai aparat. Mungkin pesan-pesannya buat DPR? Pesan, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, jadi kalian itu bukan majikan yang dijagai